pengen denger ceritanya pada saat ibadah haji kemarin. Masya Allah. Emang biasanya kalian tuh kalau komunikasi gimana? Dan pas haji tuh gimana? Emang jarang ngobrol kan dari dulu juga, dan teman-teman aku deket tuh udah tahu banget kalau aku sama Reddy itu jarang banget ngobrol. Kita tuh komunikasinya jelek banget. Jadi kalau misalnya dia udah janjian apa sama temanku, terus temanku ngomong sama aku kayak, iya nanti kan sama Reddy gini-gini, bentar dulu, apa nih gitu. Reddy belum ngomong, atau misalnya ke Reddy aku belum ngobrol. Jadi emang ya udah, emang kita apa ya, nggak ngerti, emang komunikasinya jelek aja. Kayak, kamu kan udahlah dia udah tahu lah gitu. Kamu bisa baca pikiran aku. Iya gitu. kayaknya tuh gitu. Terus kemarin pas haji, karena kita jarang ngobrol, jadi tuh apa ya, kalau misalnya ngomong tuh kadang-kadang sama-sama keras gitu, karena aku kan Sumatera, dia sebenarnya Bandung sih, cuma nggak tahu kenapa dia juga kadang-kadang keras. Nah, temen aku udah tahu tuh yang dekat-dekat, jadi emang pas kita mau berangkat haji, pesan dari teman-teman dekat aku yang tahu banget kita tuh pada ngomongnya gitu, kayak pokoknya jangan sampai berantem. Pokoknya kalau haji nggak boleh berantem. Apapun yang Reddy ngomong, lo iya aja deh. Iya aja, nurut aja gitu. Gak mungkin bisa. Pokoknya bisa. Pokoknya kalau haji lo mau insya Allah mabrur, jangan berantem. Kata Terus? temen aku gitu. Pokoknya sampai aku mau berangkat, temen aku gitu. Dan Masya Allah. Ya karena diinget-inget terus, jadi kayak oh ternyata bisa ya nggak berantem, nggak ngomong kenceng tuh bisa. Gitu, itu berlanjut sampai begitu pulang? Iya, berlanjut sih. Cuma adalah sekali-sekalinya. Cuma ya ada. Dia sendiri dia pesenin gitu juga atau cuma kamu? Dianya juga, karena pas kita mau berangkat haji tuh kita sharing ke teman-teman kayak, nanti haji tuh gimana, kalian haji kemarin gimana gitu. Jadi emang setiap ngobrol tuh dikasih tahu gimana baiknya gitu. Jadi emang berdua gitu. Jadi ngingetinnya ya berdua. Jadi sama-sama menjaga nada suara. Iya, jadi benar. itu latihannya di situ itu ya. Latihannya di situ. Pertanyaannya masih berlanjut nggak itu? Diusahakan. Sedang diusahakan masih. Oke Bu Riana, silakan duduk kembali bersama Della di tengah. Kita mau bahas apa ya? Ini kan ibu-ibu, istri-istri ini yang ada di dunia hiburan begitu ya. Kalau tadi kita baru bahas di bulan Oktober, ya ampun, ya sibuk banget itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Pengadilan Tiga Raksa Tangerang ya. Banyak sekali artis yang sedang berproses cerai. Ini salah satu komentar netizen yang menarik adalah mereka bilang, wah Jindasim ini di bulan-bulan ini kerja keras banget gitu nih. Ini sebagai ibu berdua nih yang juga rajin memperdalam agama juga gitu ya, menjalani pernikahan. Gimana kalian menyikapi? Ya itu kan memang ada ceritanya tuh. Jindasim tuh prestasi tertingginya adalah kalau ada pasangan bercerai. Itu kan godaannya banyak. Kalian sendiri gimana menyikapi supaya itu tidak masuk dalam rumah tangga kalian? Pak, oke? Ya, sweet dulu. Bunda. Aku ya, kalau aku tuh apa ya? Aku sadar banget kayak nggak ada orang yang sempurna. Jadi mau sama siapapun itu, ya nggak akan ada yang sempurna. Pasti akan ada aja kurangnya, akan ada salahnya. Begitupun dengan aku. Nah kalau aku tuh nggak mau pusing sih Mbak. Jadi kayak ya udah dia mau gimana, ya udahlah. Dia, misalnya selama dia nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, menurut aku ya masih wajar, masih bisa diterima aja gitu. Jadi emang nggak mau cari masalah juga, kayak ya udahlah ya, komunikasinya aja, walaupun komunikasinya sejelek itu ya, tapi mungkin ada baiknya juga, jadi bikin kita nggak berantem, nggak yang kalau orang kan kayak sering nyari masalah gitu ya. Kalau aku kayak udahlah, biarin aja deh, serah dia aja deh. Jadi nggak hal kecil nggak perlu diributin gitu ya. Hal-hal kecil aja, jadi yang kita nggak perlu tahu ya udahlah gitu. Pasrah itu aja. Ibu Della, kalau Ibu Della gimana? Kalau aku, ya aku melihatnya bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Betul. Paling lama. Jadi memang kita itu nggak bisa hanya berdasarkan cinta aja, tapi harus ada ilmunya. Makanya begitu pas sadar itu, ya udah pahami aja peran istri itu dalam agama di pernikahan seperti apa, suami seperti apa. Dan aku ngelihatnya dia udah menjalankan perannya sebagai suami dan ayah dalam Islam, ya aku apa yang bisa aku gugat gitu ya, maksudnya. Jadi ya sama juga kayak dia tadi bilang, ya nggak perlu dicari masalah gitu, yang nggak ada nggak usah diada-adain. Terus ya percaya aja, aku percaya juga, percaya dia juga percaya aku nggak mungkin macam-macam, aku juga percaya dia nggak mungkin macam-macam, karena kita semua percaya Allah tuh ngeliat gitu. Kita kalau mau lanjut pegangannya sama Allah. Pegangannya sama Allah, Masya Allah.
Dela terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih juga dia salam buat suaminya masing-masing. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.